Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu, sahabat-sahabatku yang terkasih. Di awal renungan ini, saya suka mengangkat kasus Jessica Myrna yang sementara hangat dibicarakan di Indonesia. Tetapi, disclaimer dulu bahwa saya tidak memihak kepada siapapun. Saya mengangkat tema ini semata-mata untuk mau memperlihatkan keadilan dan kebenaran dari kasus ini. Karena itu, saya secara pribadi tidak mempersoalkan tentang Jessica-nya, tetapi tentang sikap yang kurang dewasa dari para penegak hukum yang terlibat di dalam kasus ini. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena orang yang dewasa di dalam iman adalah mereka yang dengan kebijaksanaan mereka mampu melihat jabatan, mampu melihat pekerjaan mereka sebagai rahmat dari Allah, sekaligus juga sebagai amal ibadah mereka untuk Tuhan. Sehingga mereka bisa menggunakan jabatan itu sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, sebenar-benarnya, dan sebaik-baiknya untuk sesama. Di dalam Injil hari ini, Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Yesus menjelaskan bahwa kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Dia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu. Tetapi mereka tidak mau datang. Maka kemudian ia memerintahkan hamba-hambanya untuk memanggil dan mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan. Ketika sang raja bertemu dengan para tamu yang telah ia undang, ia melihat seorang tamu yang datang dengan tidak berpakaian pesta. Raja itu murka terhadap tamu yang tidak menghormati undangannya dan mencampakkannya ke dalam kegelapan yang paling gelap. Injil ini mengantar saya pada permenungan bahwa Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang maha baik. God is good. Sebagaimana yang diceritakan di dalam bacaan pertama, bahwa Tuhan menghidangkan jamuan dan menghapus air mata dari wajah semua orang. Dengan cintanya, Tuhan memanggil dan memberikan kepada kita berkat dengan cuma-cuma, melalui pekerjaan, rezeki, dan segala kebaikan yang kita terima. Maka semestinya semuanya itu juga harus kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi kebanyakan dari kita tidak menggunakan rahmat itu dengan semestinya, seperti tamu yang diusir oleh raja di dalam bacaan Injil. Sekali lagi, Tuhan itu maha baik. Bahkan di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus memberikan peneguhan bagi kita semua yang sedang menghadapi masalah atau beban hidup tertentu. Ia mengatakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu artinya, dengan cintanya, Tuhan akan menuntun dan memberikan kekuatan kepada kita di dalam segala perkara, jika kita selalu bersandar kepadanya. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan Injil hari ini, sang raja murka terhadap tamu yang tidak menghormati undangan dari raja. Permenungan ini hendak menegaskan bahwa Tuhan telah memanggil kita untuk mengimaninya. Menjadi Kristen atau menjadi Katolik itu adalah sebuah rahmat panggilan dari Tuhan. Yesus dengan sangat jelas mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Itu artinya, kalau Tuhan sudah memilih dan mencintai kita, maka kita pun patut merespon panggilan dan cinta Tuhan dengan cara
menjadi pribadi yang dewasa di dalam iman dan juga dewasa sebagai pribadi manusia. Karena hanya dengan kedewasaan iman atau dengan kedewasaan kita, maka kita dapat menghasilkan buah iman sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Kedua, di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya tahu bahwa kita semua tidak selamanya baik-baik saja. Kita semua tidak selamanya baik-baik saja. Jika saat ini atau suatu saat nanti kita menghadapi kondisi tersulit di dalam hidup ini, ingatlah kata-kata Santo Paulus ini, di mana kita patut datang kepada Yesus dan meminta kekuatan dari Tuhan sendiri. Tentunya dengan doa saja masalah kita tidak akan selesai seketika. Tetapi dengan kekuatan iman, kita akan lebih tenang dan lebih optimis bahwa Tuhan akan turut menyelesaikan persoalan kita dengan caranya. Ketiga, kepantasan dan kelayakan di hadapan Tuhan jauh lebih berharga daripada di hadapan manusia. Di hadapan manusia, terkadang manusia mengukur kelayakan dan kepantasan seseorang dari seberapa besar kekayaan, jabatan, atau kekuasaan itu sendiri. Sedangkan Tuhan tidak melihat semuanya itu. Bagi Tuhan, kepantasan dan kelayakan diukur dari seberapa besar iman kita yang berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain. Intinya, kekayaan dan jabatan bukan tidak boleh untuk dimiliki, tetapi marilah kita gunakan itu semua untuk kemuliaan Tuhan dengan menjadi berkat bagi sesama. Itulah dewasa di dalam iman. Tuhan memberkati Anda semua.